kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia terjadi pada suatu reaksi reversibel di mana laju reaksi di kedua komponen, baik produk dan reaktan adalah sama. Kesetimbangan kimia dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen terjadi ketika tidak ada perubahan fasa dari reaktan maupun produk. Sedangkan kesetimbangan heterogen terjadi ketika adanya perubahan fasa pada reaksi kesetimbangan. Sesuai dengan asas Lee-Ketelier, bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan sesuatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan suatu reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut, atau dapat dikatakan terjadinya pergeseran kesetimbangan. Berikut ini penerapan kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengaturan pH darah. pH darah dipertahankan sekitar 7,4 oleh larutan penyangga, misalnya asam karbonat. Plasma darah mengandung gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida membentuk pasangan asam basa konjugasi antara asam karbonat dengan ion hidrogen untuk mempertahankan pH. Apabila darah bersifat basa, jumlah ion hidrogen akan berkurang karena diikat ion hidroksida basa, sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan. Apabila darah bersifat asam, kesetimbangan bergeser ke kiri karena ion hidrogen dari asam menambah konsentrasi ion hidrogen pada asam karbonat. Yang kedua, ada siklus oksigen dalam tubuh. Oksigen dalam tubuh manusia diangkut dan diikat oleh hemoglobin dalam darah. Proses ini berlangsung dalam reaksi kesetimbangan berikut. Oksigen diangkut oleh darah ke paru-paru. Semakin lama, jumlah oksigen dalam darah semakin bertambah banyak. Di dalam paru-paru, kesetimbangan bergeser ke kanan. Kesetimbangan akan bergeser ke kiri apabila oksigen berada dalam jaringan. Kesetimbangan ke kiri menghasilkan oksigen yang digunakan untuk proses pembakaran. Penerapan kesetimbangan kimia yang ketiga yaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau atau proses pernapasan respirasi pada hewan dan manusia merupakan reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan ke kanan merupakan reaksi fotosintesis. Saat kesetimbangan bergeser ke kanan, jumlah oksigen akan meningkat. Oksigen ini akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk proses respirasi. Saat kesetimbangan bergeser ke kiri, proses respirasi akan berlangsung cepat, menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida selanjutnya digunakan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Proses ini berlangsung terus-menerus membentuk siklus, sehingga di alam terjadi kesetimbangan antara gas oksigen dan gas karbon dioksida untuk perubahan konsentrasi. Berdasarkan prinsip Lee-Ketelier, penambahan reaktan dalam sistem yang telah setimbang akan menggeser reaksi untuk bergerak ke arah kanan, ke arah produk, dan sebaliknya. Untuk pengurangan konsentrasi reaktan akan menggeser reaksi ke arah kiri, ke arah reaktan. Faktor yang kedua yaitu perubahan tekanan. Perubahan tekanan atau volume dalam sistem juga akan mengganggu sistem kesetimbangan yang sudah terbentuk. Ketika tekanan sistem meningkat atau volume berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi yang jumlah molnya lebih sedikit, dan ketika tekanan berkurang atau volume meningkat, maka
akan bergeser ke sisi yang jumlah molnya lebih banyak. Dalam hal ini, koefisien reaksi sangat berpengaruh karena koefisien akan menentukan jumlah mol dari suatu zat. Faktor yang ketiga yaitu perubahan suhu. Pengaruh suhu dalam suatu sistem setimbang berkaitan dengan panas reaksi, di mana pada reaksi endoterm, maka panas akan diserap oleh reaksi sehingga